Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldelia Yunisa Putri dengan NIM 12620521291 dari PGMI 5D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep hakikat pembelajaran IPS MI atau SD. Pada materi ini terdapat pengertian IPS, tujuan IPS, ruang lingkup IPS, dan paradigma pendidikan IPS. Yang pertama, pengertian IPS. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI atau SDLB sampai SMA atau MA atau SMK. IPS adalah bidang studi yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, geografi, hukum, antropologi, psikologi, serta materi lain yang berhubungan, seperti ilmu matematika dan alam. Yang kedua, tujuan IPS. Muhammad Numan Sumantri mengemukakan tujuan pendidikan IPS untuk tingkat sekolah itu sebagai suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi filsafat, ideologi negara, dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Tujuan pembelajaran IPS sangat bervariasi. Dia Haryanti mengatakan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Ketiga, yaitu ruang lingkup IPS. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Dan yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Dan yang keempat, perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Yang keempat, yaitu paradigma pendidikan IPS. Pertama, yaitu perkembangan masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perwujudan nilai praksis ini adalah kondisi objektif manusia dan lingkungannya. Seperti dalam kasus pelaksanaan pendidikan nasional pada tingkat mikro adalah kondisi objektif dari guru, siswa, para administrator persekolahan, sarana dan prasarana belajar, serta interaksi antar semua itu yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Praksis pendidikan IPS dalam kehidupan masyarakat bangsa negara Indonesia menunjukkan suatu bidang permasalahan yang bersifat utuh, menyeluruh, dan multidimensional. Di situ ada kontribusi pengalaman sejarah, kondisi objektif alam, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pengaruh dunia luar sebagai dampak dari kehidupan yang semakin mendunia. Kedua, dinamika gerakan demokratisasi. Sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal ala USIS tahun 1995 dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi tahun 1998. Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan inilah yang merupakan khasnya demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim disebut teodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi universal ada demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Secara evolusioner, proses demokratisasi di masa modern dikategorikan ke dalam 3 gelombang, yakni yang pertama, gelombang panjang demokratisasi pertama tahun 1828 sampai 1926. Yang kedua, gelombang pendek demokratisasi kedua, yaitu pada tahun 1943 sampai 1962. Dan yang ketiga, gelombang demokratisasi ketiga pada tahun 1974.
Pada saat ini, dunia termasuk Indonesia sedang berada dalam gelombang demokratisasi ketiga yang dinilainya sangat spektakuler karena melanda seluruh penjuru dunia. Isu demokratisasi yang menonjol pada gelombang ketiga ini antara lain hubungan timbal balik perkembangan ekonomi dengan proses demokratisasi dan bentuk pemerintahan yang demokratis, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan individu, stabilitas politik, dan implikasinya terhadap hubungan internasional. Sebagaimana diyakini bahwa etos demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Ketiga, paradigma pendidikan IPS dalam konteks Indonesia. Pemikiran konsep di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran NCSS, National Council for the Social Studies, sejak tahun 1935. Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Social Studies di Amerika Serikat yang kita anggap sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat sukar karena dua alasan, yaitu yang pertama, di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setua dan sekuat pengaruh NCSS. Yang kedua, perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan disiplin IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual dan atau kelompok pakar. Itulah pemaparan materi dari konsep hakikat pembelajaran IPS MISD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.